Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari ini, bocah belajar tani melakukan tanam bawang merah. Di betul semua, hari ini bocah belajar tani tanam bawang merah beberapa varietas. Yang pertama, ini yang saya tanam adalah benih terlarang yang hasil pembenihan sendiri dari pengembangan yang waktu itu dulur panen di waktu itu. Jadi ini sudah disimpan sekitar 4 bulan up. Jadi ini sekarang kita lakukan penanaman, mungkin dapat kalau 3 bedeng dulur, dari benih 1 kilo sudah bisa mengembalikan ke yang memberikan benih juga dan berbagi kepada kawan-kawan. Dan ini saya tanam sekitar benih 14 kilo untuk yang varietas terlarang. Dan kemudian saya juga dapat sampel benih dari saudara kita yang dari Bantul, yaitu Mbah Suro. Jadi itu benih lokal Bantul, Dul Kali. Jadi kemungkinan Dul Kali itu karena kalau di Bantul itu ada yang sebelah selatan kali, yaitu yang di Parangtritis. Itu kenapa disebut lokal Dul Kali. Dan juga saya tanam benih dari bos saya, dari Mas Hendi. Itu juga beliau minta untuk diuji coba, dikembangkan nanti perbandingan tonasenya seperti apa dengan benih yang asli pembibitan beliau, yaitu Tajuk GY. Jadi di sini ada miren atau benih terlarang yang kemarin saya benihkan dari lahan yang dipagar itu. Kemudian ada lokal Dul Kali, dan varietas satu lagi adalah Crok, varietas Crok. Kemudian ada Tajuk, tentunya dari Tajuk GY. Ini kemungkinan benih yang saya tanam untuk hari ini sekitar 50 kilo dan akan dilanjut untuk uji coba miren yang dari Nganjuk Timur. Itu 1 kuintal nanti untuk ditanam di lahan baru yang bersebelahan dengan Semangka. Tetap dulur, saya ditemani oleh si robot manusia dan juga mantan pacarnya dulur. Jadi itu robot manusia Pak No, ini mantan pacarnya. Iyalah, tapi ya gak mantan pacar. Karena ini saya sebut mantan pacar karena sekarang sudah jadi lawan tempur kalau di rumah dulur. Jadi ini lawan tempurnya kalau di rumah. Berawal dari pacar jadi mantan pacar, terus ini lawan tempur di rumah. Buat dulur semua, ini akan sedikit saya jelaskan tentang cara olah lahannya yang dilakukan oleh bocah belajar tani. Yang pertama, setelah dilakukan panen waktu, kemudian langsung dispray dengan herbisida merek, boleh ya nyebut merek karena ini demi buat dulur semua, tanpa di endorse pun akan saya bagikan buat dulur semua agar supaya tidak salah. Yang pertama saya masukkan herbisida bahan aktif paraquat, yaitu Gramoxone. Saya mix dengan M21. Begitu kita spray dengan Gramoxone dan M21, kemudian saya tunggu sampai
itu tumbuh dulu. Rumput itu tumbuh. Setelah rumput itu tumbuh, karena saya lihat yang tumbuh itu adalah rumput-rumput yang bersifat apa tuh? Bisa dibilang rumput abadi, rumput teki, rumput kalau di sini bilangnya kadalan, yang daunnya seperti sendok itu. Terus saya lakukan penyepraian dengan herbisida sistemik merek dagang Roundup. Kemudian setelah sekitar 15 hari kemudian saya lakukan kultivator. Jadi tidak dinaikkan gotnya karena tanahnya kering sekali dulu. Kalau saya naikkan gotnya nanti setelah dikultivator bakal naikkan lagi got karena pasti akan longsor semua dulu bedengannya. Itu kenapa saya tidak naikkan lumpur. Setelah dirotary atau dikultivator, kemudian di lumpur dan tanah yang turun ke got saya naikkan. Begitu dulur, saya naikkan. Kemudian saya masukkan trichoderma dan M21-nya lagi. Jadi trichoderma saya campur dengan M21 dengan ditambahkan gula merah. Saya spraykan. Kemudian saya masukkan arang sekam. Dan setelah saya masukkan arang sekam, saya lakukan pencacahan. Dilakukan oleh Pak No. Itu dicacah tanahnya, ukurannya diperkecil untuk ini dulur, diperkecil. Jadi bikin kecil-kecil. Kemudian setelah itu saya lakukan sterilisasi lahan. Walaupun ini musim kemarau, tapi karena ini juga bekas bawang merah, jadi saya lakukan sterilisasi menggunakan H2O2. Jadi saya spray H2O2 dengan dosis 200 ml per tangki 16 liter. Dilanjut kemudian setelah saya sterilisasi 2 hari kemudian saya lakukan penyepraian lagi menggunakan trichoderma juga EM4 M21 itu yang ada di gubuk saya, yang ada di simpanan saya atau cadangan saya semua campurkan, saya spraykan di lahan sampai sedikit agak kelihatan basah dulu tanahnya. Padahal di sini tanahnya kering sekali. Lanjut kemarin sama Pak No, si robot manusia dilakukan penghalusan. Jadi diratakan bener halus, langsung disosrok. Setelah disosrok, saya lakukan penyepraian herbisida ulang. Saya lakukan penyepraian herbisida dengan merek dagang Ziram. Saya mix juga dengan M21. Buat dulu semua yang belum mengenal M21, M21 itu adalah dekomposer. Jadi dia itu juga jamur, tapi jamurnya jamur antagonis. Jadi dia itu fungsinya untuk mempercepat pengomposan daripada perakaran juga pembenah tanah dulu. Seperti itu. Lanjut saya lakukan penaburan pupuk dasar yaitu SP26. Kalau di tempat saya SP26 yang dari Petro itu harganya sekitar 350.000 untuk 50 kilo. Untuk pupuk dasar dulur ini saya berikan fosfat itu untuk benih 50 kilo, untuk pupuk dasar saya masukkan 15 kilo. Rencana saya lakukan 4 kali pemupukan. Pertama pupuk dasar
susulan pertama, susulan kedua, dan susulan ketiga itu untuk penutupan. Jadi pupuk dasar 15 kilo fosfat SP26. Susulan kedua nanti saya akan masukkan fosfat lagi, akan saya tambahkan dengan NPK 16. Kemudian susulan keduanya saya masukkan fosfat lagi, ditambah NPK lagi, itu dengan perbandingan lebih banyak untuk NPK-nya. Dan pupuk terakhir saya akan masukkan grower yang kisaran nilainya 50 kilo, dan itu melihat kondisi. Kalau memang tanamannya masih kira-kira bisa dibikin lebih subur dan bertahan, tidak ada serangan, maka akan saya masukkan KCL lagi ditambah dengan NPK. Tidak apa-apa dulur, sedikit saja NPK-nya agar supaya batangnya tetap seger, daunnya seger, pengumbiannya supaya maksimal. Baik dulur, kita akan simak ini proses tanamnya, dan juga saya setiap ke lahan itu pasti mengantongi ini dulur. Ini pH meter tanah. Kita coba ini, karena ini basah dulur, tanahnya habis disiram, waktu mau ditanam disiram. Coba kita cek pH-nya. Ini baru ditabur pupuk fosfat. Coba kita cek. Jadi nanti juga akan saya tunjukkan varietas-varietas benih yang dimiliki oleh Bocah Belajar Tani. Untuk pH-nya di angka 6. pH-nya 6 dulur. Tuh kalau Bocah Belajar Tani biasa pH itu distabilkan di angka 6 sampai 7. Jadi tidak terlalu rendah dan juga tidak sampai kelewat terlalu basah. Ada kalanya dulur, seperti saat ini karena ini baru ditanam dan masuk pupuk fosfat itu biasanya akan drop. Jadi ini masih di 6, kemungkinan nanti 3 hari ke depan akan sedikit drop dan akan kembali naik kalau memang tanah itu olah lahannya benar. Jadi kalau olah lahan pada tanah yang akan ditanami atau media tanam bawang merah itu baik dan benar, setelah kita pupuk itu drop pun tidak akan lama kembali naik sendiri. Beda dengan lahan yang bersifat bantat atau terlalu basah atau olah lahannya kurang. Kalau dia sudah drop, maka naiknya akan susah. Oke telur, kita cek untuk benihnya dan pH-nya. Baik dulur, ini jarak tanam ini 17. Ini ke sini 17 dan ini ke sini 15 cm. Rata-rata 15, ada yang 13. Karena ini tidak dilakukan pemberian garis, hanya saja garis yang ke arah sana. Dan ini dicek tuh. Banyak kelihatan kah ya? Nah, pH-nya di angka 6,2. Coba kita pindah dulu. Bentar. Itu lur. Ini tanahnya masih sangat basah karena habis disiram. Coba kita. Nah, ini kita mulai dari pH 7. Ini pH dari tanah. Dia akan naik terus. Nah. Rata-rata 6,5. Nah, ini 6,5 dulu. Jadi
pH ini kemarin dikalibrasi dengan pH yang dari Dinas Pertanian Kabupaten Tuban. Kemarin sempat ada yang datang, jadi ini dari PPL. Ini kemarin masih toleransinya sangat akurat, jadi hanya selisih 2 strip, berarti nah ini malah 7 dulur. Ini 7, jadi 6,8 dan akurasi dari pH ini kemarin itu lebih tinggi 2 strip. Lebih tinggi 2 strip. Jadi kalau di sini 6,8 itu berarti 6,6 pH-nya. Seperti itu dulur. Nah, ini yang ditanam benihnya besar-besar dulur. Ini karena ini hasil pembenihan sendiri yang waktu itu. Nih, benihnya super. Nih, benihnya sebesar-besar ini dulur. Ini untuk mirennya. Ini yang benih terlarang. Ini pupuknya masih kelihatan dulur. Ini pupuk SP26. Nah, ini dulur. Ini yang varietas crok. Ini cuma dapat 2 ini dulur. Ini nanti berapa ini kemarin saya timbang sekitar 3 kilo. Ini. Dan ini crok ini dulur. Ini sepertinya juga dari Jogja, dari Jawa Tengah, dari Jogja. Kemudian yang ini yang dul kali dulur. Ini dari Mbah Suro. Nah, ini dapatnya cuma sedikit sekali dulur, seperti ini. Ini hanya sekitar 1 kilo. Ini ada yang sudah tumbuh. Ini kita buang saja seperti ini. Nah, ini nanti seperti yang tidak lain seperti yang saya tanam sekarang itu awalnya juga dapat segini. Ditanam dan hasilnya alhamdulillah dapatnya lumayan banyak. Ini dul kali. Dan yang ini tajuk. Nah, ini tajuk dan ini tidak saya lakukan package dulur, ini hanya saya lakukan potong daun saja. Ini karena benihnya L1 atau Labuan 1. Jadi masih banyak yang kecil-kecil seperti ini. Jadi ini hampir rata dulur benihnya. Bagus sekali, saya senang kalau ada benih segini nih. Jadi tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Ini nanti untuk peranakannya akan tetap banyak. Dan yang jelas untuk tonase bibitnya akan sedikit. Nah, pada kesempatan hari ini saya lakukan tanam 4 varietas dan awalnya saya akan tambahkan varietas daripada Bauji. Tapi Baujinya ternyata itu menurut saya benihnya kurang berkualitas. Jadi saya tidak lakukan tanam. Tapi besok kalau misal lahan itu yang di sebelah itu masih bisa ditanami, maka akan saya lakukan servis untuk Baujinya dan saya tanam juga. Jadi saya bilang kurang berkualitas itu karena masa simpannya yang kurang. Seperti ini masa simpannya menurut yang memberikan benih ini juga kurang dulur. Nanti ini kemungkinan akan dipackage sedikit. Tapi akan tetap saya tanam karena ini untuk uji coba. Tidak apa-apa nanti tumbuhnya sedikit telat, tapi ini sebenarnya sudah masuk tanam karena saya cek untuk mata tunasnya sudah nampak. Baik dulur, itu saja sedikit ilmu yang dilakukan oleh Bocah Belajar Tani untuk melakukan pertanian bawang merah.
Dan bila mana ada yang kurang dalam tutorial ini, mohon ditambahkan. Jadi semoga nanti bisa sampai panen. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.